Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas fungsi trigonometri. Pertama itu bentuk dan nilai fungsi trigonometri. Merupakan bilangan real X pada perbandingan trigonometrinya antara lain fungsi trigonometri f memutarkan f, menyatakan X pada fungsi X sama dengan sin X, F sama dengan cos X, dan Fx sama dengan tangan X dan sebagainya. Nilai fungsi trigonometri perlu dihitung untuk memudahkan dalam membuat grafik fungsi trigonometri. Kedua, grafik fungsi trigonometri. Secara umum, grafik fungsi trigonometri dapat digambarkan dengan menggunakan tabel maupun lingkaran satuan. Kali ini saya akan menjelaskan menggunakan tabel. Gambarlah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan sin x untuk x 0 sampai 360. Berarti 0 sampai 360 berarti ini 0 sampai 360 sini. Nah, berarti ini satu putaran. Nah, satu putaran. Kita lihat. Kalau menurut tabel di sudut istimewa bahwa x ini sin 0, maka x ini ganti 0. Maka nilai 0 itu sin 0 sama dengan 0. Kemudian x-nya ganti dengan 30, nilainya setengah. Ganti 45, nilainya setengah akar 2. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini sin 0, 0. Berarti hasilnya Y sini 0, Y-nya 0. Sin 30, Y-nya hasilnya setengah di sini. Ini 45, ini 60, 90. Nah, ini. Nah, berarti ini terletak pada kuadran pertama. 0 sampai 90 kuadran pertama. Jadi ini begitu juga untuk selanjutnya. Dari 90 sampai 180. Nilainya ini. 180 setengah 3. Nurun di akhirnya sini. Nah, ini. Nah, ini. Ini. Nah, ini berarti ini kuadran kedua. Dan seterusnya. Oh, ini kuadran ketiga. Itu 180 sampai 270 kuadran ketiga. Maka grafiknya menurun gini. Nah, kemudian ini kuadran ke-4 mulai naik lagi. Nah, naik. Berarti ini naik, turun, turun, kemudian naik lagi. Nah, di sini kita lihat nilai tertingginya itu sama dengan 1. Maka 1 ini namanya nilai maksimum. Sedangkan terendahnya itu min 1 ini. Namanya nilai minimum. Nah, ini dari ini tertinggi sini, ini namanya amplitudo simpangannya. Ini amplitudo, ini juga amplitudo. Ini namanya amplitudo. Berikutnya, grafik yang berikutnya itu grafik fungsi fx sama dengan cos x sama X itu antara 0 sampai 360. Artinya ini sudah satu putaran. Sama dengan tadi, cos X, X-nya diganti dengan 0 ini. Ganti 0, 1. Nah, berarti kalau X sudutnya 0, X-nya 1. Ini. Kalau X-nya 30 sini, maka nilai setengah akar 3 naik sini. Ini. Kalau 45, setengah akar 2. Kalau 90, 60 setengah, dan 90, 0. Nah, ini. Berarti sini. Jadi dari sini. Nah, ini kuadran ke-1. Nah, semuanya positif di atas. Memang grafiknya di atas positif semua ini. Ya. Nah, ini kemudian selanjutnya 90 itu dari 180 sampai 180. Ada kuadran kedua ini, bahwa nilainya min. Nah, 180 20 berarti kuadran kedua, berarti 180 dikurangi 120 sin cos 60. Cos 60 itu min setengah ini ke bawah makanya. Ini. Nah, ini. Ini 180 0. Nah, 0 X-nya 180, maka 180 min 180 cos 0. Cos 0 itu 1. Nah, min 1. Ya, di bawah sini. Dan seterusnya naik lagi. Ini untuk grafik cos. Jadi di atas dulu, turun, naik. Nah, ini satu periode. Ini kuadran ke-4. Kemudian untuk grafik tangan, sama. Cos 0, X ganti 0. Cos tangan 0, 0. Tangan 30 setengah akar 3 sini tangan 30. Nah, tangan 45 1. Nah, tangan 60 akar 3 di atas sini. Akar 3. Nah, tangan 90
tak terhingga atau tidak terdefinisi. Ya, ini tidak terdefinisi. Nah, jadi kenapa? Karena kan tangan itu kan cos sin bagi cos. Jadi sin 90 bagi cos 90. Sin 90 1 dibagi cos 90 0. Maka 1 bagi 0 itu tak terhingga. Ini jawabannya. Jadi makanya seperti ini. Ini seperti namanya asimptot ini garis ke sana ya. Tidak akan itu terusnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai fungsi fx sama dengan sin x untuk x sama dengan 45, x 120 dan x min 1 min 210. Maka x ganti 45, sin 45 setengah akar 2. Kemudian sin 120, ini ukuran kedua, rumusnya 180 min 120, berarti sin 60. Nah, ukuran kedua sin tandanya positif. Maka ini positif, setengah akar 3. Kemudian fungsi yang ketiga itu x-nya diganti min 210, berarti pernah saya jelaskan bahwa sudut negatif, bahwa kalau sin itu bertanda negatif. Jadi min sin 210. Min, nah ini. Oh ternyata 210 itu kuadran ketiga. Nah, berarti rumusnya 180 tambah 30. Oh kuadran ketiga itu sin tandanya negatif. Maka min kali min dikali min sama dengan plus. Maka plus sin 30. Sin 30 sama dengan setengah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, contoh kedua. Nilai fungsi fx cos x sama dengan setengah V dan x sama dengan 3/4 V. 1 V radian itu 180 derajat. Maka V-nya diganti 180. Setengah kali 180, 90. Maka cos setengah V sama dengan cos 90. Cos 90 itu 0. Nah, kemudian cos 3/4 pi. 3/4 kali, ini maaf, ya salah. 3/4 kali 180 berarti 135. 135 berarti ada di kuadran kedua. Itu rumusnya 180 dikurangi 135. Maka kuadran kedua cos tandanya negatif, maka ini dikasih tanda min, berarti min cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2, min setengah akar 2. Ya, kemudian contoh soal ketiga. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3x sama dengan 1 untuk x dari 0 sampai 180 ini. Nah, berarti 2 cos 3x sama dengan 1. Berarti kita ubah 1 bagi 2 setengah. Berarti cos 3x sama dengan setengah. Berarti cos yang nilainya setengah itu cos 60. Nah, maka di sini tanda positif ini kan, di sini positif, maka cos 3x sama cos 60 ada kuadran ke-1 ini. Positif kuadran ke-1. Berarti cos 60. Ini coret cosnya, berarti 60 bagi 3, 20 yang pertama. Kemudian yang cos yang bertanda positif mana lagi? Yaitu cos 300, yaitu dari 360 dikurangi 300. Nah, ini kan 60. Ya, kuadran ke-4. Nah, kuadran ke-4. Ini, maka sini sehingga cos 3x sama dengan cos 300. Dari sini kan 60 nih, nilainya nih 60. Maka 360 kali 300 kan 60. Maka di sini dipakai cos 300. Ini coret lagi, coret berarti 300 bagi 3, 100. Nah, kemudian ada lagi yang positif berapa lagi? Ini kan masih batas 180, masih bisa ada kemungkinan lagi yang di bawah 180. Berapa lagi? Itu cos 420. Nah, 420 itu kan udah 360 tambah 60. Nah, ini kan positif. Nah, ini kan cos 60 kan positif, setengah. Nah, berarti ini cos 420. Berarti cos 3x sama dengan cos 420. 420 bagi 3 itu 140. Berapa lagi? Sudah cukup. Karena kalau kita tambahkan lagi sudah melebihi ini. Maka yang memenuhi syarat itu 20, 100, dan 140. Nah, berikutnya contoh grafik. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x dari min sampai 180. Nah, berarti dari min, sudut min. Pernah saya ajarkan sudut min ya, nilainya. Berarti yang pertama x-nya ganti dulu, min 180, 0. 0 kali 2, 0. Sin 150, min 150, min setengah kali
2 min 1 dan seterusnya. Hasilnya dikali 2. Ini juga sin 30 setengah. Setengah kali 2 1. Nah, dan seterusnya. Ini juga 180. Nah, ini juga nih sin 91 1 kali 2 2. Nah, ya, kemudian sin 30 setengah kali 1 setengah kali 2 1. Nah, kali 2 ini. Jadi hasil ini dikali sini, dikalikan ke sini, dikalikan ya. Jadi ini kali ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai sini. Nah, maka ini maksimumnya sini 2, minimumnya min 2. Maka hasil ini semua dikali dengan 2. Jadi sin X kita dulu sin X berapa, kemudian masing-masing hasil ini dikalikan 2. Jadi grafiknya seperti ini. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.